Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, baik. warahmatullahi Ya, eh, perkenalkan kami dari kelompok penyuluhan dan komunikasi perikanan dan kelautan kelas A. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai usaha pengelolaan ikan dan pemasaran hasil perikanan. Sebelum itu, perkenalkan saya, Pak Yusman, selaku moderator yang nantinya akan membimbing eh, diskusi kali ini. Kemudian di sini ada pemateri yang nantinya akan memaparkan materinya. Ada Dimas Bima Saputra, Nursal Salsabila, Tasya Salsabila Haris, dan Rafika Amalia. Ya mungkin langsung saja pada materi pertama. Apa itu ikan patin? Untuk lebih lanjutnya mengenai penjelasan apa itu ikan patin, saya serahkan kepada pemateri pertama untuk menjelaskan apa itu ikan patin. Baik, dipersilakan kepada pemateri pertama untuk menjelaskan apa itu ikan patin. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan mengenai tentang ikan patin. Jadi, secara ilmiah, ikan patin termasuk dalam famili Pangasidae dan memiliki nama latin Pangasius hippothalamus. Ikan patin ini memiliki tubuh yang ramping dan agak pipih, dengan kulit yang licin dan tidak bersisik. Warna tubuhnya umumnya berwarna abu-abu keperakan atau kebiruan di bagian punggung dan sisinya lebih pucat. Habitatnya itu hidup di perairan tawar seperti sungai, danau, dan rawa-rawa. Ikan patin ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena dagingnya yang lezat dan teksturnya yang halus. Ikan ini banyak dibudidayakan dalam skala komersial, terutama di negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Thailand, dan Indonesia. Selain dikonsumsi sebagai bahan makanan, ikan patin juga diolah menjadi berbagai produk seperti filet ikan, keripik ikan, nugget ikan, dan masih banyak lagi. Uh, Selanjutnya, adapun produk yang akan kelompok kami akan olah, yaitu mengenai tentang keripik ikan patin. Sebelumnya itu, mengapa kelompok kami mengambil ikan patin sebagai bahan untuk diolah? Ada beberapa alasan atau keunggulan yang kita pilih ikan patin untuk dapat diolah. Yang pertama, ikan patin ini memiliki daging yang teksturnya itu lezat, sehingga cocok diolah menjadi keripik yang renyah dan garing. Selain rasanya yang lezat, dia juga memiliki tekstur yang lembut dan tidak terlalu amis. Ikan patin ini juga memiliki tingkat minyak yang rendah, sehingga lebih bagus untuk dibuat menjadi keripik. Selain itu, ikan patin ini juga memiliki ketersediaan yang baik dan mudah ditemukan dan dibudidayakan di berbagai wilayah, sehingga dapat membuat pasokan ikan patin ini stabil. Ikan patin juga memiliki harga yang terjangkau yang memikir dibanding jenis-jenis ikan lainnya. Ikan patin juga memiliki daya tahan yang baik sehingga dia dapat baik dalam proses pengolahan seperti penggorengan. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada pemateri pertama yang telah menjelaskan materinya dengan baik. Eh, Baik, selanjutnya itu ada materi mengenai kandungan gizi ikan patin. Untuk materi ini saya persilakan kepada pemateri yang kedua untuk menjelaskan bagaimana dan apa saja sih kandungan kalori atau gizi ikan patin itu. Baik, kepada pemateri kedua saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu kandungan gizi ikan patin. Dapat kita lihat dari slide berikut. Berikut adalah beberapa kandungan gizi dari ikan patin. Selanjutnya, slide selanjutnya.
Keripik ikan patin adalah cemilan yang berbahan dasar ikan patin, yang dimana ikan patin memiliki kandungan gizi yang baik untuk tubuh, di mana kandungan gizi ikan patin dapat mencegah stunting. Selanjutnya, berikut adalah cara pembuatan keripik ikan patin. Bersihkan ikan patin dengan baik, hilangkan sisik, insan, dan organ dalamnya. Potong ikan patin menjadi irisan tipis menggunakan pisau tajam atau alat pemotong. Siapkan larutan perendam dengan mencampurkan air garam secukupnya. Selanjutnya, rendam irisan ikan patin dalam larutan garam selama sekitar 15-30 menit. Setelah perendaman, bilas ikan dengan air bersih untuk menghilangkan kelebihan garam. Tempatkan ikan patin yang sudah direndam pada rak pengering atau alas yang dilapisi dengan kertas minyak. Selanjutnya, biarkan ikan patin kering secara alami di tempat yang terlindung dari debu dan hewan pengganggu. Dapat memakan waktu sekitar 4-6 jam hingga benar-benar kering. Panaskan minyak dalam wajan atau penggorengan hingga mencapai suhu sekitar 170-180 Celcius. Masukkan irisan ikan patin yang sudah kering ke dalam minyak panas. Goreng ikan hingga berwarna keemasan dan renyah. Ini biasanya memakan waktu sekitar 3-5 menit. Angkat keripik ikan patin dari minyak dan tiriskan di atas kertas minyak atau tisu dapur untuk menghilangkan kelebihan minyak. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada pemateri kedua yang telah menjelaskan materinya dengan baik. Kemudian kita lanjut kepada slide berikutnya. Untuk pemasarannya. Ya, untuk pemasaran ikan patin sendiri mungkin akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Saya persilakan kepada pemateri ketiga untuk memaparkan atau menjelaskan bagaimana pemasarannya. Baik, saya persilakan kepada pemateri ketiga untuk menjelaskan. Baik moderator, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu pemasaran keripik ikan patin. Pemasarannya itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan strategi pemasaran secara offline yang dilakukan dengan menitipkan produk di kantin sekolah, toko oleh-oleh, dan sebagainya. Dan juga kita dapat membuat brosur maupun pamflet untuk mempromosikan produk ini dengan mencantumkan layanan terima pesanan sesuai konsumen agar tertarik dan berminat untuk membeli produk ini. Dan secara offline biasanya kita melakukannya dengan mengunggah produk tersebut di sosial media seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Mungkin cuma itu, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada pemateri yang telah menjelaskan materinya dengan sangat baik. Ya, mungkin itu penjelasan dari kelompok kami. Mungkin selanjutnya itu peserta yang ada yang ingin bertanya atau kurang paham mengenai materinya, dipersilahkan. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya ada? Saya. Ya, dipersilahkan kepada Nurul Aulia Nadra ya untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertanyaan saya yaitu bagaimana cara mempertahankan gizi ikan patin setelah diolah? Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada penanya pertama yang telah memberikan pertanyaannya. Mungkin masih ada yang ingin teman-teman yang ingin bertanya. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Oh ya, baik, dipersilakan kepada Puja Stuti untuk bertanya.
Hmm. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan saya yaitu yang telah dijelaskan pada slide ketiga, kenapa Anda memilih produk keripik ikan patin? Kenapa bukan produk lain seperti nugget atau sejenisnya? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada penanya kedua. Kemudian di sini ada teman kita Nur Indah. Dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, yang saya ingin tanyakan yaitu, bagaimana cara mempertahankan gizi dari ikan patin setelah diolah? Mungkin itu saja dari saya. Ya, baik. Terima kasih kepada peserta yang telah bertanya. Mungkin cukup 3 saja yang bertanya. Ya, mungkin beri kelompok kami waktu untuk mencari jawabannya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang telah menunggu. Mungkin ada teman-teman yang ingin menjawab pertanyaannya, dipersilahkan. Sebelum itu, saya ulang pertanyaan dari teman-teman yang tadi. Yang pertama itu apa? Bagaimana cara mempertahankan gizi ikan patin setelah diolah? Kemudian pertanyaan kedua yaitu kenapa Anda lebih memilih produk keripik ikan pati? Kenapa bukan nugget atau sejenisnya? Seperti yang Anda jelaskan di slide ketiga, tolong jelaskan. Kemudian pertanyaan terakhir atau pertanyaan yang ketiga yaitu berapa waktu masa simpan dari hasil olahan keripik patin tersebut? Ya, eh, mungkin saya persilakan kepada teman kelompok saya untuk menjawab pertanyaan pertama itu bagaimana cara mempertahankan gizi ikan patin setelah diolah. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan pertama yaitu bagaimana cara mempertahankan gizi ikan patin setelah diolah. Untuk mempertahankan gizi ikan patin setelah diolah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu penanganan awal yang baik. Setelah menangkap ikan patin, pastikan untuk segera membersihkannya dan menyimpannya dalam kondisi segar. Hindari perubahan suhu yang dramatis atau terlalu lama menyimpan ikan pada suhu kamar sebelum diolah. Pemrosesan segera jika Anda ingin mempertahankan kualitas gizi ikan patin, sebaiknya segera memprosesnya setelah ditangkap. Pilihlah metode pengolahan yang tepat. Memilih metode pengolahan yang tepat juga penting untuk mempertahankan gizi ikan patin. Hindari menggoreng ikan dalam jumlah minyak yang berlebihan atau memasaknya dalam waktu yang lama, karena hal ini dapat mengurangi kualitas gizi ikan patin. Mungkin itu saja dari saya untuk jawaban pertanyaan nomor 1. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Salsabila yang telah menjawab pertanyaan pertama. Langsung saya tanyakan ke yang bertanya tadi bagaimana? Apakah sudah setuju atau ingin menyanggah atau bagaimana? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya dapat diterima. Ya, baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu ada
alasan kelompok kami memilih produk keripik ikan ini. Mungkin ada dari kelompok saya yang ingin menjawab pertanyaan yang kedua ini. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk pertanyaan nomor 2 yaitu kenapa Anda lebih memilih produk keripik ikan patin, kenapa bukan nugget atau sejenisnya seperti yang Anda dijelaskan di slide 3? Jawabannya yaitu ikan patin umumnya cocok untuk dijadikan keripik ikan daripada olahan lainnya seperti nugget atau olahan berkuah karena beberapa alasan, yaitu ikan patin umumnya cocok untuk dijadikan keripik ikan daripada olahan lainnya seperti nugget karena konsistensi daging. Ikan patin memiliki daging yang lunak dan lembut serta sedikit berserat. Hal ini membuatnya cocok untuk dijadikan keripik ikan karena dapat memberikan tekstur yang renyah dan mudah dikunyah setelah diolah. Kekuatan rasa. Rasa ikan patin cenderung netral sehingga mudah disesuaikan dengan berbagai bumbu dan rempah. Keripik ikan patin dapat diberi berbagai jenis bumbu seperti pedas, gurih, atau manis sehingga memberikan variasi rasa yang menarik. Yang ketiga yaitu daya tahan. Keripik ikan patih memiliki daya tahan yang lebih baik dibandingkan dengan olahan berkuah atau nugget. Proses penggorengan pada keripik ikan membantu memperpanjang umur simpanan sehingga lebih tahan lama dan mudah dijadikan cemilan. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kembali. Terima kasih kembali saya ucapkan kepada Nur Salsabila yang telah menjawab pertanyaan yang kedua. Ya, bagaimana penanya, apakah sudah menerima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya saya terima. Iya, terima kasih. Kemudian lanjut pertanyaan yang ketiga atau pertanyaan yang terakhir yaitu berapa waktu masa simpan dari hasil olahan keripik patin tersebut? Ya, saya langsung saja serahkan ke teman kelompok saya untuk menjawab pertanyaan yang ketiga ini. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan terakhir, yaitu berapa waktu masa simpan dari hasil olahan keripik patin tersebut. Masa simpannya dari keripik ikan patin ini dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti metode pengawetan, kondisi penyimpanan, dan penggunaan bahan pengawet. Secara umum, keripik patin yang telah diolah dengan baik dapat disimpan dengan benar. Dia dapat memiliki masa simpan sekitar 2 hingga 3 bulan. Dan ada beberapa tips yang dapat kita lakukan untuk memperpanjang masa simpan keripik ikan patin ini. Di antaranya yaitu simpan dalam wadah yang kedap udara untuk mengurangi paparan udara yang dapat menyebabkan keripik ini menjadi lembab dan kerenyahannya menjadi berkurang. Kemudian simpanlah keripik ikan patin ini di tempat yang sejuk dan gelap untuk melindungi produk dari suhu yang panas yang dapat mempercepat kerusakan dan perubahan rasa. Yang terakhirnya itu pastikan keripik ikan patin ini tetap kering dan terhindar dari kelembapan karena dapat membuat keripik ikan patin ini menjadi lembek dan mudah rusak. Mungkin cuma itu jawaban yang dapat saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada teman kelompok saya yang telah menjawab pertanyaan yang terakhir ini. Baik, apakah penanya sudah setuju atau bagaimana tanggapannya? Ya baik, karena tidak ada tanggapan, saya anggap sudah menerima jawaban dari teman kelompok saya. Ya mungkin itu pertanyaan yang telah dijawab dari kelompok kami. Maka di sini saya akan membacakan kesimpulan dari hasil presentasi kita pada hari ini. Yaitu ada ikan patin memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena dagingnya yang lesat dan teksturnya yang halus. Ikan patin dapat diolah menjadi berbagai produk seperti keripik ikan, keripik dan lainnya. Keripik ikan patin adalah cemilan yang berbahan dasar ikan patin, yang dimana ikan patin memiliki kandungan gizi yang baik untuk tubuh.
Strategi yang digunakan yaitu meningkatkan pelayanan dan kualitas terhadap produk ini, serta melakukan pemasaran secara online dan offline. Ya mungkin itu dari pembahasan kita hari ini. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Mungkin saya cukupkan untuk materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.